Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Septian Wibawa, NIM 122 dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke Canva. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran yang berjudul e-learning sebagai media pembelajaran interaktif berbasis teknologi untuk siswa di Pulau Madura. Langsung saja kita ke halaman kedua. Ini referensi saya untuk mencari materi dari media pembelajaran ini atau dari PowerPoint ini, Canva ini yang saya cari dari Google Scholar. Ini contoh referensi yang saya ambil. YASD M 2012, e-learning sebagai media pembelajaran interaktif berbasis teknologi informasi, jurnal ilmiah, Foristek. Nah, ini saya ambil referensi dari jurnal ini yang saya ambil dari Google Scholar. Langsung saja kita ke halaman ketiga. Nah, ini yang ke halaman 3 berisikan tujuan. Yang pertama, dapat diakses kapan saja dan di mana saja hingga tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Nah, jadi kalau media pembelajaran online atau berbasis teknologi itu dapat diakses di mana saja. Kalau offline kan cuma di kelas terus diterangkan di papan tulis. Kalau berbasis teknologi kan enak dapat diakses di mana-mana lewat sebuah handphone. Terus yang nomor 2 yaitu menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Jadi di dalam teknologi ini menggunakan media interaktif. Nah, media interaktif itu sendiri didesain semenarik mungkin untuk menarik perhatian siswa dan siswi supaya lebih fokus ke materinya. Jadi didesain semenarik mungkin lah untuk menarik perhatian siswa dan siswi. Terus yang nomor 3 yaitu menghemat waktu dan biaya dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Nah, jadi di media pembelajaran berbasis teknologi itu lebih menghemat waktu dan biaya dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Langsung saja kita ke halaman keempat. Nah, ini pengertiannya. Pengertian e-learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik untuk menyampaikan materi secara digital. Metode ini mencakup penggunaan internet, satelit, tab audio atau video, TV interaktif, dan CD-ROM untuk menyampaikan informasi komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. Nah, jadi di e-learning itu menyampaikan materi secara digital dan mencakup penggunanya itu seperti internet, satelit, tab audio atau video, TV interaktif, dan CD-ROM untuk menyampaikan komunikasi pendidikan dan pelatihan secara online. Langsung saja kita ke halaman 5. Nah, untuk langkah-langkah e-learning yaitu yang pertama penyiapan materi. Nah, untuk penyiapan materinya sendiri yaitu mencakup teks, gambar, animasi, simulasi, audio, dan video. Jadi penyiapan materinya itu mencakup teks, grafis, animasi, simulasi, audio, dan video. Terus yang nomor 2 ini yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan secara sinkronus atau pada waktu yang sama atau pada waktu yang berbeda sesuai kebutuhan. Nah, jadi intinya itu dapat dilaksanakan pada waktu yang sama atau pada waktu yang berbeda. Terus yang ketiga ada interaksi dan diskusi, yaitu
fasilitas grup diskusi online untuk memfasilitasi interaktif antara siswa dan guru serta siswa sendiri. Jadi interaksi dan diskusi itu dilakukan secara online yang memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru atau serta antar siswa sendiri. Nah, gitu. Terus yang keempat ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa melalui kuis, tugas, post-test yang berbasis teknologi. Jadi sehabis pembelajaran, guru atau tenaga pendidik itu melakukan evaluasi pembelajaran yaitu dengan cara melakukan dengan cara mengasih kuis online, tugas atau post-test tadi. Jadi untuk mengukur seberapa paham siswa memahami materi tersebut. Yang keenam, langsung saja kita ke halaman 6. Nah, ini adalah contoh implementasi e-learning. Yang pertama ada Moodle, yaitu platform open source yang digunakan oleh berbagai institusi pendidikan untuk menyediakan kursus online. Jadi di Moodle ini adalah sebuah platform source untuk digunakan oleh berbagai institusi pendidikan untuk menyediakan kursus online. Terus yang kedua ada Coursera, yaitu menawarkan kursus dari universitas dan perusahaan ternama dengan berbagai topik dan sertifikasi. Nah, jadi di Coursera ini menawarkan kursus dari universitas dan perusahaan ternama dengan berbagai topik dan sertifikat. Yang terakhir ada Khan Academy, yaitu sumber belajar gratis dengan materi pelajaran dari berbagai bidang, terutama matematika dan sains. Nah, jadi di Khan Academy ini adalah sumber belajar gratis dengan materi pelajaran dari berbagai bidang, terutama matematika dan sains. Dari ketiga ini adalah merupakan contoh implementasi e-learning. Langsung saja kita ke halaman selanjutnya, yaitu ke halaman 7. Nah, di halaman 7 ini berisi langkah-langkah implementasi e-learning. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tambahkan shop judul untuk perencanaan, gunanya untuk menentukan tujuan, target peserta didik, dan konten yang akan disampaikan. Jadi penambahan subjudul ini untuk menentukan tujuannya itu untuk seperti apa, dan targetnya itu bagaimana untuk peserta didik, dan konten yang akan disampaikan. Terus yang kedua ada pengembangan konten, yaitu membuat materi pembelajaran dalam format digital seperti video, modul, interaktif, dan kuis. Jadi sebelum pengimplementasian ini, untuk langkah kedua ini yaitu membuat sebuah materi pembelajaran dalam format digital seperti video tutorial atau video yang menjelaskan lah, intinya seperti itu. Terus ada modul interaktif dan kuis yang berisikan informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga ada pemilihan platform, yaitu memilih platform yang sesuai untuk menghosting konten e-learning seperti Moodle atau Google Classroom. Nah, di platform ini tujuannya yaitu seperti Moodle atau Google Classroom itu. Terus yang keempat yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini meluncurkan program e-learning dapat memastikan peserta didik dapat mengaksesnya. Jadi sebelum pengimplementasian dimulai, itu ada harus pelaksanaannya, yaitu dengan cara meluncurkan program e-learning dan memastikan peserta didik dapat mengaksesnya, dapat diakses atau tidak gitu. Jadi dicobalah apakah bisa diakses apa enggak. Terus yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Seperti tadi, yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan mengukur efektivitas program e-learning melalui tes dan survei. Jadi sehabis melakukan pengimplementasian e-learning ini, yaitu di terakhir ada evaluasi. Dengan cara yaitu itu tadi mengukur efektivitas program e-learning melalui tes dan survei. Jadi sehabis melakukan tes atau
pengimplementasiannya itu dilakukan melalui tes dan survei. Jadi di situ disurvei seberapa jauh atau seberapa manfaat siswa untuk memahami materi yang diberikan tadi. Seperti itu. Langsung saja kita ke halaman 8. Nah, di halaman 8 ini berisikan evaluasi e-learning. Yaitu dengan cara yang pertama ujian dan kuis online. Nah, tujuan dari ujian dan kuis online ini untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Nah, jadi di ujian dan kuis online ini untuk mengukur seberapa pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan kuis online itu tadi. Terus yang kedua ada survei kepuasan mendapatkan umpan balik dari peserta didik mengenal pengalaman belajar mereka. Jadi sehabis melakukan suatu pembelajaran itu dilakukan survei untuk mengetahui atau untuk mendapatkan umpan balik dari peserta didik sebagai mengenal pengalaman belajar mereka itu seperti apa dengan melakukan survei kepuasan itu tadi. Nah, untuk yang terakhir yaitu analisis data. Di analisis data tersebut menggunakan data analitik untuk memantau kehadiran partisipasi dan kemajuan peserta didik. Nah, ini seperti absen. Di analisis data ini seperti absen, yaitu menggunakan data analitik untuk memantau kehadiran. Nah, terus yang kedua itu ada partisipasi atau keaktifannya. Yang terakhir yaitu dan kemajuan peserta didik. Gitu. Jadi di evaluasi learning ini ada 3 poin untuk mengetahui sebagai yang pertama yaitu pemahaman, yang kedua dengan melakukan survei, yang ketiga dengan melakukan analisis data. Untuk kuesioner yaitu tadi seperti mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Terus untuk survei sendiri yaitu mendapatkan umpan balik dari peserta didik mengenai pengalaman belajar mereka itu seperti apa gitu. Terus yang terakhir ada analisis data, yaitu gunanya untuk menggunakan data analitik untuk memantau kehadirannya atau ini sebagai absen lah intinya gitu. Terus yang kedua partisipasi, keaktifan, seperti keaktifan bertanya atau keaktifan mampu menjawab pertanyaan gitu. Dan yang terakhir yaitu kemajuan peserta didik. Langsung saja kita ke halaman 9, di halaman terakhir. Nah, di halaman terakhir ini yaitu berisikan keterampilan abad 21. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis dan pemecah masalah. Nah, untuk kemampuan berpikir kritis dan pemecah masalah yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Nah, seperti itu. Jadi untuk poin pertama yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengidentifikasi informasi secara mendalam. Terus untuk poin kedua yaitu kreativitas dan inovasi. Untuk kreativitas dan inovasi itu seperti kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinilitas serta mengimplementasikan solusi kreatif. Seperti merancang proyek, memanfaatkan teknologi terbaru, terus menciptakan karya seni atau produk baru, dan memikirkan cara-cara baru untuk menyelesaikan tugas. Itu masuk di kreativitas dan inovasi. Terus di poin ketiga ada komunikasi, yaitu keterampilan dalam menyampaikan ide dan informasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yaitu keterampilannya itu seperti menyampaikan informasi
secara lisan maupun tulisan, yaitu melakukan komunikasi tersebut. Poin keempat ada kolaborasi. Di kolaborasi sendiri yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, intinya berkolaborasi itu dapat membantu lah satu sama lain atau dapat berkontribusi antara satu orang dengan orang yang lain juga. Intinya itu bekerja sama dengan orang lain gitu untuk menghargai perspektif yang berbeda dari berkontribusi secara efektif dalam tim. Intinya itu bekerja sama di kolaborasi itu, seperti itu. Yang kelima ada literasi informasi dan teknologi. Di literasi informasi dan teknologi yaitu kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi dari berbagai sumber serta menguasai penggunaan teknologi informasi. Nah, di literasi sendiri itu kayak sebuah riset gitu, melakukan sebuah riset untuk menemukan atau mengevaluasi dengan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Nah, serta menguasai penggunaan teknologi informasi, seperti itu. Terus untuk poin ke-6 yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Di poin 6 ini sangat penting, yaitu untuk mengatur diri sendiri untuk bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri dan menetapkan serta mencapai tujuan pribadi. Nah, jadi di poin ke-6 ini sangat penting sekali, yaitu tanggung jawab untuk mengatur diri sendiri, bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri dan menetapkan serta mencapai tujuan pribadi. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Saya Rivaldi Septan Wibawa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan barusan, mohon dimaafkan. Saya Rivaldi Septan Wibawa, NIM 122, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.